Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Kakek Channel Bengkel Kampung. Kembali lagi menangani masalah pendinginan pada Vario 125 ya, Vario New. Belum saya apa-apain, baru saya buka kap radiatornya. Kata yang punya kemarin baru diisi coolant. Ini sisanya, jadi habis separuh katanya. Tetapi setelah sampai di rumah, jadi dari perjalanan itu sampai di rumah sekitar 40 kilo. Sampai di rumah itu lampu indikatornya nyala, indikator yang warna merah ya. Kemudian habis maghrib dibawa ke rumah saya tadi sore ya. Kemudian langsung saya buka saja dari sininya. Ternyata sudah kosong lagi. Seperti ini teman-teman lihat. Nah ini baru mau saya pegang untuk motornya. Dia sudah kering lagi. Nah kalau untuk masalah seperti ini, bagaimana sih langkah untuk pengenanganannya ya? Jadi karena sering sekali untuk teman-teman yang bertanya masalah pendinginnya, ini sering sekali dibawa ke bengkel tetapi tidak jadi begitu ya. Artinya harus bolak-balik ke bengkel sampai 2-3 kali. Itu pun kadang-kadang masih belum selesai penyakitnya itu. Jadi awalnya terkadang untuk masalah pendinginan ini sederhana. Biasanya sil-sil bocor lalu kehabisan coolant begitu. Karena coolant habis maka terjadi overheating. Nah dari masalah overheating ini yang menjadi pemicu untuk penyakit-penyakit yang lainnya. Misalkan packing kop bocor, artinya kopnya atau bloknya ini melengkung sehingga ada bocor coolant yang keluar dari packing kop. Nah itu yang sering terjadi itu sebenarnya seperti itu. Jadi dimulai dari penyakit yang biasa saja, tetapi karena mungkin beberapa kali terjadi overheating sampai mungkin berkali-kali dipaksakan, atau mungkin karena rumahnya jauh dipaksa bawa dulu ke rumah atau mencari bengkel yang disenangi begitu tanpa melakukan pertolongan pertama, misalkan langsung diisi dulu coolant-nya begitu. Terkadang menjadi timbul masalah-masalah yang lain begitu. Nah, untuk cara penanganannya seperti ini, kita langsung saja isi dulu ini. Boleh menggunakan coolant atau air. Intinya kita mau lihat ini ada bocor atau tidak begitu. Kita coba. Jadi kita prediksi dulu apakah ada kebocoran yang keluar. Begitu. Kita langsung hidupkan mesinnya. Oke ya. Jadi saya coba kasih pelan-pelan sambil kita hidupkan mesinnya. Harapannya agar semua coolnya ini masuk ke semua saluran-saluran sehingga udaranya bisa keluar dulu biar semua terisi air tanpa ada udara yang ikut di saluran pendinginan. Nah, tapi seperti tadi ya teman-teman lihat ya, nyemprot ya atau nyembur dari bibir radiator ini. Nah kalau ada seperti itu sudah sering saya videokan ya beberapa kali di video saya yang sebelumnya. Kalau dalam keadaan dingin kita buka radiator kemudian kita coba gas kok dia muncrat, itu biasanya terjadi kebocoran packing. Kan ada yang sering bertanya ya, kalau bocor packing itu berarti airnya masuk ke dalam ruang bakar ya, masuk ke atas piston begitu. Memang ada kalanya seperti itu. Kalau bocornya atau melengkungnya bloknya itu relatif besar, bisa dilalui oleh celah-celah air. Tetapi kalau misalkan bocornya sedikit saja berupa rembesan, terkadang airnya itu tidak masuk ke dalam ruang bakar karena tekanan di ruang bakar dengan tekanan saluran pendinginan itu lebih besar dari tekanan di ruang bakar. Yang ada pembakarannya itu ada sebagian yang lolos masuk ke dalam jalur pendinginan begitu ya. Nah saat lolos itu dia kan seperti nyembur begitu, seperti
mengisi udara ke dalam saluran ini, makanya timbul seperti muncratan atau muntahan air yang ada di sini. Nah, seperti ini. Ini tidak saya gas dalam keadaan stasioner seperti itu. Nah, sebenarnya dari mana sih asal gelembung-gelembung itu? Jadi gelembungnya itu seolah-olah tidak ada hentinya ya. Kalau misalkan itu cuma udara yang terperangkap di saluran, biasanya habis. Tapi itu tidak bisa habis. Nah, karena gelembung itu berasal dari pembakaran mesin yang lolos melalui packing kop yang bocor itu tadi ya. Nah, karena bocornya kecil mungkin airnya belum masuk, tetapi tetap saja tekanan udara yang besar itu yang dari dalam pembakaran, dari dalam ruang bakar itu bisa lolos masuk ke dalam saluran pendinginan. Jadinya seperti itu. Nah, sementara untuk kebocoran yang lain dari sil-silnya, sepertinya tidak ada. Biasanya yang bocor itu di bawahnya situ ada tetesan-tetesan. Itu bekas-bekasnya pun tidak ada, cuma sedikit basah karena mungkin ada oli yang sedikit rembes begitu, tapi tidak bocor air, tidak ada air. Oke, saya matikan dulu mesinnya, takutnya nanti overheating lagi, ada masalah yang lebih serius lagi. Memang kalau dari kelihatan ini saya sudah lebih dari 70-80% yakin kalau kopnya itu dia mengalami mungkin dia molet atau melengkung atau packingnya bocor. Tetapi masih ada kemungkinan lain dari termostat yang macet begitu. Nah, ternyata selang bawah dari radiator ini cukup hangat, artinya ada aliran, berarti termostat aman. Teman-teman dengarkan suara itu? Oke ya. Jadi fix masalahnya itu ada di packing kop. Karena pada saat setelah panas ini tadi saya lanjutkan, saya gas-gas tetap saja posisi saya tutup begini, dia keluar naik udara sekaligus bercampur dengan air keluar dari pembuangan karena berlebih, isinya yang di sini berlebih keluar dari pembuangannya yang ini ya. Kita buka saja. Teman-teman lihat ya, seperti ini. Kita lihat packingnya. Packingnya hancur berantakan seperti ini. Oke ya, jadi dugaan kita benar bahwa masalahnya itu kebocoran dari daerah ini sampai seperti ini. Ini harusnya kan satu lembar ya, ini sampai terkikis. Nah, saya curiga air yang digunakan ini kurang bagus sehingga mengakibatkan korosi. Paham maksud saya ya? Jadi coolernya mungkin cooler yang tidak bermerek atau mungkin bahkan air biasa, sehingga packingnya karatan ya, ini karat, ini berkarat. Kalau kerja itu lebih bagus kalau kita all out ya. Jadi sekalian kita nanti buka ini, kita papras dengan kertas amplas. Jadi sekalian kita lihat apakah itu melengkung atau tidak. Kalau tidak ya sekedar membersihkan, kalau melengkung ya berarti kita ratakan. Jadi keduanya dari kopnya ini maupun silinder bloknya kita buka sekalian biar tidak mengulang-ulang.
Sekedar info, untuk motornya ini pernah dibongkar, tapi bukan saya yang bongkar. Sebelumnya pernah di oversize ya. Jadi ini sempat kehabisan oli, kemudian di oversize. Waktunya sekitar mungkin ada sudah hampir berapa ya? Ada 10 bulan katanya. Oke. Sepertinya sih masih halus ya, masih terlihat aman. Begitulah kalau sudah bekas dipakai ya, seperti itu. Yang penting kita fokus di kerataannya ini saja. Oh ya, untuk cara pelepasan saya, ini saya tidak lepas mesin dengan rangkanya, tidak saya pisah. Jadi posisinya ini masih terpaut di rangkanya, seperti ini saja. Jadi di bawahnya ini saya ganjal, kemudian untuk baut knalpot saya lepas, jadi dia bisa jentit. Jadi dia bisa mendongak saat kita lepas kop maupun bloknya, tidak menyentuh sini. Begini saja lebih cepat. Oke ya. Oke teman-teman, tadi waktu saya bongkar-bongkar ini terlihat juga di sini ada basah tapi bukan air ya, ini oli. Jadi kemungkinannya untuk seal krek as yang sebelah sini, seal krek as magnet ini dia sudah rembes seperti itu terlihat. Nah, itu nanti kita upayakan kita baguskan sekalian, kita ganti sealnya. Untuk langkah awal, kita bisa melakukan pengecekan di atas kaca yang tebal, melihat kondisi permukaannya apakah melengkung atau tidak. Oke, jadi hasil akhirnya seperti ini. Ini sudah selesai saya ratakan, tapi belum saya bersihkan ya, masih kotor-kotor. Ini nanti juga masih harus dibersihkan. Rencananya juga mau saya skur klepnya. Nah, untuk kerataannya ini sudah selesai. Jadi tadi waktu pertama saya cek, memang saya tengkurapkan pada cermin. Ini memang tidak goyang ya, tidak selisih ketinggiannya, keempat sudutnya ini sama, tapi ternyata ketinggiannya ini sedikit berbeda. Jadi saat saya papras sedikit dengan amplas, terlihat yang pertama habis itu yang samping, tapi ini masih seperti belum mengena sedikit begitu. Nah, itu yang menyebabkan pembakaran itu bocor ke sini. Nah, ini kan water jacket ya, atau jalur air. Nah, itu juga yang menyebabkan pakingnya ini cepat rusak, mungkin terbakar dan juga seperti karatan. Jadi ini perpaduan antara berkarat dengan terbakar ya, seperti ini. Oke ya. Terlihat juga sepertinya bukan yang ori ya. Paking ori itu meskipun lama sekali dipakai itu jarang sekali berkarat. Kemudian untuk alur biasanya kan ada seperti timbulnya begitu ya, ada alurnya. Nah, itu biasanya tidak bisa hilang, saat dilepas masih ada terlihat sedikit alur, tapi ini sudah rata betul. Nah, ada yang bertanya apakah packing Fuboru ini dengan yang ori bagusan yang mana. Nah, itu pertanyaan yang tidak harus ditanyakan ya. Nah, jelas pasti lebih bagus yang ori. Tetapi kalau pertanyaannya apakah packing Fuboru itu awet, ya saya baru bisa jawab ya, awet juga. Buktinya beberapa kali saya menggunakan packing ini aman-aman saja. Intinya kuncinya terletak pada kerataan dari permukaannya ini saja. Nah, sebelah sini juga ini sudah rata ya. Kalau sampean lihat yang di sini, ini masih ada kasarnya. Itu tidak masalah. Yang penting yang melingkar di samping-samping ruang bakar ini sudah rata.
Intinya itu kuncinya itu yang sebelah sini sebenarnya ya, sebelah sini dan sebelah sini. Nah yang sering itu yang ini seperti masuk ke dalam begitu, seperti masuk, entah masalahnya seperti apa, apakah karena kena tekanan itu jadi dia sedikit mendelep atau bagaimana. Tapi dari kejadian yang sudah sangat sering saya alami, bagian yang tengah ini seperti tertekan ke dalam, jadi posisi terpasang begini, posisi terpasang ini seperti kurang lengket. Jadi kondisinya saat dibuka itu biasanya seperti itu, makanya diratakan seperti ini. Nah ini kita tinggal bersihkan kemudian kita rakit saja. Oke kawan-kawan, ini sudah saya bersihkan semuanya untuk area sini yang tadi sudah jorok sekali karena ada oli yang merembes keluar yang dari seal crack asnya ini. Memang untuk cara mengganti seal crack as untuk Vario 125 ini harus dibongkar ya ininya ya, penutupnya ini, sama seperti saat kita mau ganti rantai keteng harus dibongkar, karena untuk seal yang lama ini untuk melepasnya juga kita harus dorong ke arah sini begitu. Ini yang baru AHM, memasangnya itu cukup gampang, tinggal ditekan saja pakai tangan biasanya bisa. Arahnya adalah seperti ini. Ini sisi luar, kemudian yang ini yang ada pernya itu, jadi begini. Nah, kalau nggak kuat ya kita pukul sedikit saja. Sudah begini saja, asal rata ini sudah jadi. Jadi arahnya untuk tulisannya itu berada di sini di luar, paham ya? Oke. Kemudian untuk yang lain-lain ini juga sudah saya bersihkan semuanya, terutama untuk spoolnya ini, karena di dalam spool ini atau di yang terangkai dengan spool ini ada sensor CKP, dimana sensor CKP ini begitu sensitif ya, dia mendeteksi sensor hole atau sensor magnet. Jadi perubahan magnet dideteksi oleh ketiga sensor ini. Kalau misalkan ada kotoran, terkadang bisa mengganggu, terkadang ya, terkadang tidak terganggu juga. Kemudian yang di sini pun banyak sekali tadi kotorannya, di dalam sini terutama yang di ujung sini. Ada debu-debu campur oli sampai dia lengket seperti sudah mengendap lama. Jadi ada kemungkinan kalau menurut saya ini kerusakan dari seal crack as ini bareng saat kehabisan oli yang waktu itu, yang terus dilakukan quarter itu. Jadi sebenarnya mungkin waktu itu sudah ada tanda-tanda kerusakan, karena saat oli kering biasanya motor itu panas sekali, kemudian karena panas itu seal-seal yang ada pada bagian-bagian mesin ini biasanya dia menjadi keras seperti ini, dia menjadi keras kemudian kaku begitu. Ini kaku sekali. Oke kawan-kawan, jadi ini kita waktunya untuk pemasangan. Jadi untuk pasang packingnya saya tidak menggunakan lem ya, karena tadi proses meratakannya saya sendiri yang ratakan, kemudian sudah saya yakin halus sekali. Yang di sini pun sama saja ya, ini juga sudah halus. Yang penting dia sudah bersih, terhindar dari debu-debu dan semacamnya. Kalau perlu kita lap-lap lagi. Tadi juga sudah saya lap ya, sudah bersih, kesat. Kemudian kalau teman-teman masih ingin menambahkan lem, sebenarnya juga boleh-boleh saja, tapi jangan terlalu banyak, sedikit saja, tipis-tipis begitu. Ikuti saja alur ini. Ini kan ada cekukan-cekukan ya, yang di sini. Kemudian yang daerah ini, pokoknya yang mengikuti alur. Kemudian di sini sedikit, ikuti saja ini. Misalkan teman-teman kasih di sini pun nggak usah dikasih begitu. Nanti terlihat tidak bagus, tidak terlihat sih sebenarnya karena sudah tersepit ya. Tapi biasanya saya begitu saja, tipis-tipis saja kalau misalkan mau penambahan. Tapi ini tidak perlu saya tambah karena memang sudah bersih. Sudah bersih, rata, halus, mau apa lagi? Tinggal kita pasang.
Kemarin termostat ini kan sudah kita tes ya. Saat posisi panas ternyata ada aliran yang dari bawah itu terasa panas, sehingga saya yakin termostat ini tidak ada masalah. Kemudian untuk water pump sekalian saya bongkar, ternyata kondisinya seperti ini. Untuk water pump yang seperti ini sudah saya cek, ternyata masih baik meskipun dia ada sedikit karat-karat. Kita tinggal bersihkan saja. Ini karat ini sama juga dengan packing itu ya, mungkin karena coolernya kurang bagus, tidak ada anti karatnya sehingga dia lebih mudah berkarat. Atau ada penyebab lain, misalkan airnya itu sebenarnya sudah habis beberapa hari, atau mungkin kadang-kadang kan motornya ini tidak dipakai ya, jadi sebelumnya itu habis karena kosong begitu, bikin berkarat justru ya. Oke kawan-kawan, ini sudah selesai saya rakit semuanya. Sepertinya memang tidak ada yang tertinggal begitu. Untuk sambungan-sambungannya, radiator semuanya terlihat sudah saya pasang semuanya. Olinya sudah saya ganti sekalian tadi. Kita tinggal isi air radiator saja. Ini langkah terakhir. Nanti langsung kita coba saja. Prosedurnya sama ya. Jadi kalau kita ngisi air radiator ini, setelah dirasa sudah cukup, sudah penuh begini, kita hidupkan mesinnya. Tujuannya ini agar gelembung-gelembung udara itu bisa keluar. Nah, saya coba gas, apakah ada muncratan atau cuma dia tumpah standar gitu. Jadi begini ya, kalau memang packing itu tidak bocor, dia tidak muncrat. Jadi cuma getar, riak permukaan saja karena getaran. Ya getaran saja, tidak muncrat seperti kemarin itu ya. Oke ya, jadi ini juga sudah agak panas. Kita pasang saja penutupnya. Kita pasang tutupnya ya. Setelah tutupnya dipasang, baru kita nanti kasih tambahan di reservoir atau cadangannya. Kemudian nanti saya juga akan mencoba untuk melihat AFR-nya seperti apa, data dari injeksinya. Karena kalau misalkan terlalu irit, yang terjadi motornya ini akan cepat naik temperaturnya. Nah itu juga bisa mempercepat terjadinya overheating. Baik kawan, ini sudah agak lama ya, jadi suhunya sudah mencapai 90 derajat Celcius. Untuk kebocoran-kebocoran sudah saya periksa, memang tidak ada kebocoran lagi. Untuk oli-oli yang rembes juga sudah bagus. Untuk yang rembesnya dari arah kerkas sepertinya juga sudah tidak ada. Saya intip saja dari bawah. Nah, pakai HP tidak kelihatan, susah. Oke ya, jadi kita lihat data, karena dari data AFR juga bisa menentukan tingkat percepatan temperatur, tingkat percepatan kenaikan suhu mesin. Nah seperti ini, AFR-nya ini normal ya, di angka situ kita lihat. Nah, selama dia masih berada di dalam range itu berarti normal, karena standarnya itu 14,7, dia lari-lari tidak ada masalah. Memang tidak bisa selalu pas di satu titik lurus begitu, tidak bisa, memang lari-lari, tetapi ini masih sangat bagus. Oke, saya matikan dulu ya. Untuk sementara ini sudah bagus, tinggal tes jalan saja. Nanti setelah tes jalan baru terlihat apakah
untuk lampu milnya ini masih mau menyala atau tidak. Tetapi dari lihat kondisi ini, saya yakin ini sudah selesai ya, sudah aman begitu. Jadi memang tidak saya videokan secara keseluruhan karena nanti takut teman-teman itu bosan, karena video ini saja ini sudah cukup panjang ya. Dan memang untuk penanganan untuk masalah pendinginan ini harus benar-benar paham. Makanya saya kalau terlalu banyak yang saya potong, nanti takutnya teman-teman terutama yang masih pingin belajar itu kurang begitu paham begitu. Oke kawan-kawan, ini untuk motornya sudah selesai dipakai buat jalan-jalan. Jadi sudah agak jauh tadi dan aman, tidak ada masalah. Jadi sudah selesai, sudah saya pasang semuanya sekalian, sudah bisa diambil sama yang punya. Jadi kalau saya menangani masalah pendinginan, istilahnya ada masalah overheating begitu, itu masalahnya selalu kompleks ya kadang-kadang. Jadi kita harus bisa detail. Jadi satu-satu kita pengecekannya, mulai dari yang mudah-mudah dulu, kemudian baru meskipun seperti tadi saya sudah langsung curiga pada silinder kopnya yang bermasalah, cuma tetap saja saya cek-cek yang ringan-ringan saja dulu. Siapa tahu daerah situ juga mengalami kerusakan atau ada komplikasi, jadi tidak cuma satu part yang bermasalah. Oke ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kompak selalu.